kembali lagi bersama saya Selma Kirana di Rama Podcast, Radar Malang Podcast. Nah, setelah beberapa sesi yang lalu kita selalu ngomongin sesuatu hal yang serius, kayaknya terlihat dari tampilannya ya. Kalau yang kemarin-kemarin bajunya gimana, kalau ini agak princess gitu, karena memang saya mengimbangi dua tamu luar biasa saya yang hadir saat ini gitu. Alhamdulillah sih lebih fresh karena seumuran gitu. Mau tahu siapa? Yuk kita kenalan dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh diperkenalkan diri dulu satu-satu? Oke, perkenalkan, nama aku Wina Arsita. Di sini perwakilan Putri Hijab Jawa Timur 2021 dan sekarang masih mahasiswa di Universitas Brawijaya semester 6. Oke, next. Oke, halo, aku Ida Ayu Lestari dari Duta Hijab Radar Malang tahun 2022. Oke, ini masih bau-bau sas baru. Gitu ya, tapi ada yang mau lengser ternyata ya. Iya. Udah lega ya mau lengser gitu, udah alhamdulillah lah ya. Bebannya punggungnya udah kerasa gini, doyong udah ringan. Aman ya. Kalau Dayu masih beberapa bulan, jadi masih bisa tegak dia. Oke, hari ini aku ditemenin oleh dua wanita luar biasa, ada Wina dan juga Ayu. Iya. Dari Duta Hijab dan juga Putri Hijab Influencer Indonesia gitu. Ini pasti kalau kalian bikin story, pulang dari sini bikin story, netizen rame. Kok iso ya? Duta Hijab dan Putri Hijab yang notabene teman-teman mungkin tahu itu dua pigeon yang berbeda jadi satu atap, jadi satu frame gitu. Ya nggak mungkin, nggak bisa kalau nggak Radar Malang, ya kan? Gitu. Nah, tapi memang di sini kita ingin menepis omongan masyarakat bahwa dua hal wanita itu kan susah ya dijadiin satu gitu ya. Nah, dari Duta Hijab dan Putri Hijab gitu kan, kita kan udah nggak waktunya lagi untuk berkompetisi yang gimana-gimana. Kita tahu bahwa Putri Hijab ini memiliki visi dan misi yang seperti apa, Duta Hijab memiliki visi dan misi yang seperti apa. Nah, akan lebih baik ketika itu dikolaborasikan, ya kan? Seperti yang kita lakukan hari ini gitu. Tapi sebelum ke sana, mungkin ada baiknya dulu kita kenalan dulu sama Putri Hijab Indonesia ini sebenarnya seperti apa sih gitu. Boleh dikenalin dulu? Oke, jadi kalau menjawab Putri Hijab itu seperti apa? Kalau Putri Hijab ini pastinya pageant, beauty pageant termasuk kontes kecantikan, di mana ini mementingkan kepribadian nomor satu. Oke. Jadi kalau fisik itu mungkin bonus. Jadi Putri Hijab ini kan baru tahun ke-7 ya. Kalau Putri Hijab Indonesia berbeda dengan Putri Hijab Jawa Timur, ini masih tahun kedua. Jadi mungkin kita masih perdana, kita masih melihat gimana evaluasinya nanti. Dan di Putri Hijab ini tentunya orang-orang yang terpilih yang memiliki advokasi, karena ini kan merupakan pageant swasta ya, jadi berbeda dengan pageant-pageant yang lain, di mana pageant swasta ini berarti kita advokasinya, program kerjanya tuh harus mandiri, jadi ya kita berkolaborasi bersama dari winner dengan nominasi kayak gitu. Oke, itu dari Putri Hijab Indonesia Jawa Timur. Betul. Oke, jadi emang tahapannya dia dari kota-kota menuju nasional. Yes. Oke, mirip PI ya? Betul. Oke, cuman ini versi hijab. Jadi mewadahi mungkin kalau ada yang dulunya bermimpi pengen jadi Putri Indonesia, tapi ternyata di perjalanannya berhijab, kadang kan harus pupus nih mimpinya. Bisa bangun lagi gitu. Oke, nah kalau dari Duta Hijab sendiri? Oke Kak, jadi Duta Hijab Radar Malang ini adalah salah satu pageant yang ada di Malang yang tahun ini telah memasuki tahun ke-11. Oke. Jadi sudah melahirkan alumni-alumni hebat dari tahun-tahun sebelumnya. Dan di Duta Hijab Radar Malang ini mewadahi kita para wanita berhijab untuk membuktikan kepada masyarakat luas bahwa hijab bukanlah halangan untuk kita berprestasi, beraktivitas. Kita bisa tetap mengembangkan potensi. Dan di Duta Hijab Radar Malang ini memberikan wadah untuk kita menggali potensi kita. Dan yang paling penting kita bisa belajar jurnalistik di Duta Hijab Radar Malang ini. Ini adalah yang membedakan antara Duta Hijab Radar Malang dengan pageant-pageant yang lain. Karena di sini kita bisa belajar membuat konten, membuat tulisan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jurnalistik seperti itu. Karena Duta Hijab berada di bawah naungan Radar Malang. Oke, jadi dutanya Radar Malang, ceritanya gitu ya? Iya, benar sekali. Memang untuk dua pigeon ini memang berbeda dari, tapi memiliki visi misi yang berbeda juga, tapi tujuannya sama. Sama-sama ingin menginspirasi para muslimah dan para wanita untuk walaupun berhijab tuh nggak ada border kok, nggak ada batasan kok, kita tetap bisa kok menjadi cantik, menjadi princess, menjadi putri gitu kan. Oke, nah tentunya sebelum menjadi seorang winner, sebelum mahkotamu itu pasti kalian akan inget nih detik-detik dimana mahkota kalian itu ditaruh di atas kepala. Itu pasti detik-detik yang sangat mengharukan. Betul. Iya kan? Pernah nggak sih kalian mimpi
menjadi seorang putri dengan mahkota di atas kepala gitu? Sebelumnya pernah nggak mimpi? Wina dulu mungkin. Kalau mimpi mungkin pernah ya Kak, karena kan melihat TV, melihat sosial media itu kan kayak putri, oh cantik ya kalau diparasin pakai make up, terus diparasin pakai mahkota itu kayak punya value sendiri. Dan kita lihat sendiri kalau misalnya nih cewek-cewek udah ikut pageant itu bakal kelihatan beda gitu loh Kak. Bakal kelihatan oh dia ini punya value, dia tuh pintar public speaking kayak gitu. Jadi ya mungkin harapannya oh aku berarti harus bisa sih kayak gitu. Apalagi teman-teman aku, circle aku itu kan banyak yang ikut pageant gitu kan. Jadi aku termotivasi dari hal itu kayak gitu Kak. Berawal dari mimpi dan alhamdulillah jadi nyata. Bisa gitu. Kalau Ayu sendiri gimana? Kalau aku sebenarnya nggak pernah nyangka ya Kak bisa berada di posisi sekarang ini. Karena juga ikut Duta Hijab Radar Malang sebenarnya niat awalnya emang pengen benar-benar berproses di sini dan nggak pernah nyangka bisa mendapatkan mahkota ini gitu. Jadi kayak apa ya, proses yang dilalui itu juga emang benar-benar niatnya dari awal pengen belajar gitu. Tapi ternyata alhamdulillah dan sangat bersyukur sekali ternyata bisa mendapatkan mahkota ini. Seperti itu sih Kak. Beban nggak sebenarnya? Sebenarnya kalau beban sih enggak, cuman amanah yang harus dijaga. Karena kita kan sebagai influence ya Kak, mau nggak mau kita harus memberikan contoh yang baik, mau nggak mau kita harus merubah diri kita. Yang misalnya kita dulunya suka ngomong kasar nih, ataupun suka yang minimal ngomongnya agak teriak gitu ya. Benar. Ketika pakai hijab kan kayak aduh bayi kayak gitu kan. Jadi bedanya kayak gitu sih, lebih ke kepribadian, kebiasaan gitu. Dan tanggung jawabnya sih. Benar. Oke, tanggung jawabnya nambah ya. Menjaga banyak brand yang ada di belakang kalian pastinya ya. Oke, nah terus untuk pandangan kalian nih terhadap sebuah kompetisi sendiri gimana? Karena kan sebelum kalian disematkan mahkota dan juga sash, kalian pasti ikut namanya kompetisi, itu sudah pasti kan? Karena kalian lahir sebagai juara nih ceritanya. Nah, kalian menanggapi kompetisi sendiri itu seperti apa sih sebenarnya? Mulai dari mana nih? Boleh dari Wina dulu atau dari dulu Ayu dulu mungkin. Kalau dari aku sendiri, kalau dengar kata kompetisi pasti kayak langsung perlombaan gitu, bersaing dengan lawan-lawannya kita seperti itu kan. Nah, tapi di sini tergantung niat awalnya kita sih Kak. Kita ikut sebuah ajang seperti pageant misalnya gitu. Niat awalnya kalau emang untuk kita bisa berproses di dalamnya, pasti kita juga tidak akan memikirkan yang namanya gelar atau selempang gitu. Kita emang benar-benar tulus ingin berproses, ingin mendapatkan ilmu dari sana, dan yang nantinya kita kan di sana bisa bertemu dengan teman-teman kita yang lainnya, yang mana sebenarnya itu kita tidak perlu berkompetisi. Kita bisa berkolaborasi karena kita kan memiliki ide masing-masing dan kita juga memiliki keterbatasan yang mana kita tidak bisa berjalan sendiri. Jadi kita perlu orang lain untuk berkolaborasi seperti itu. Oke. Jawabannya winner banget ya. Winner banget ya. Kalau dari winner satunya nih gimana nih? Kayak kalau melihat suatu kompetisi itu bukan hal yang menakutkan ya Kak. Justru itu bikin tantangan aja sih sebenarnya. Dan karena kompetisi kita bisa mewujudkan apa saja jati diri kita. Maksudnya kayak kita bisa memunculkan siapa sih kita kayak gitu. Jadi kita bisa lebih fokus gitu loh. Kita mencari siapa kita sebenarnya melalui beberapa hal. Misalnya kalau kita mengikuti kompetisi, kita pasti ada namanya gagal dan menang. Dan dari kegagalan itu, mungkin dari pengalaman aku sendiri, karena kegagalan itu aku bisa belajar. Karena yang terpenting adalah pengalaman. Guru terbaik adalah pengalaman. Jadi karena kompetisi itu, aku lebih tahu gimana cara aku lebih dewasa dalam menyikapi berbagai hal. Dan kompetisi mungkin bisa kayak Duta Hijab dan Putri Hijab ini kan. Tapi kan itu hanya suatu titik di itu aja gitu. Kalau di selebihnya di lain hari itu kan kita berkolaborasi kayak gitu kan, untuk memunculkan suatu relasi, untuk memunculkan suatu hal yang mungkin bisa menjadi pageant kita tuh lebih baik lagi kayak gitu. Karena bisa sambil sama-sama menyokong sih menurut aku ya, karena nggak ada yang butuh direbutin gitu ya, karena udah punya pasarnya masing-masing. Memang yang pingin jadi influencer bisa masuk ke Putri Hijab Influencer Indonesia gitu kan, pingin belajar banyak tentang media bisa pilih di Duta Hijab Radar Malang gitu kan. Toh walaupun apa aja background itu kita bisa satu rumah gitu. I mean, kita bisa sama-sama menginspirasi bersama gitu kan. Pokoknya dunia ini kalau udah yang pegang wanita udah harus sebenarnya ya kan. Oke, nah untuk sampai di titik ini itu kan pasti berat ya. Kompetisi tadi juga kita udah ngobrolin tentang kompetisi, arti kompetisi dari teman-teman itu seperti apa. Terus yang pengen aku tahu, namanya Putri Hijab dan juga Duta Hijab, otomatis yang ikut kan sama-sama wanita.
menuju ke 5 besar, menuju ke 10 besar, 20 besar, otomatis kan bersaingnya juga sesama wanita. How you manage that? Gimana kamu memanage perasaan itu? Padahal kan katanya harusnya woman, empower woman gitu ya. Tapi di waktu itu tuh kamu harus banget berkompetisi nih antara sesama wanita. Apa sih yang kamu rasain? Ya kalau mungkin aku dulu ya. Iya, boleh. Kalau rasa mungkin yang muncul pertama tuh insecure ya Kak, karena kita berkompetisi sama sesama wanita gitu. Beda lagi kalau kita mungkin yang duta-dutaan dari pemerintah itu kan ada cowoknya. Nah kalau di cewek ini lebih ke kayak mental gitu sih. Finance juga, ketika melihat temen yang lebih cantik, lebih tinggi tuh kayak, waduh bisa nggak ya, bisa nggak ya. Tapi kan itu nggak penting, yang penting kan kualitas diri kita tuh kayak gimana. Betul. Dan gimana cara kita improvisasi ketika di depan panggung tuh kayak apa, kayak gitu kan. Jadi ya itu aja sih mungkin. Kalau untuk Ayu sendiri? Oke, kalau dari aku kan di Duta Hijab Radar Malang ini semua anggotanya 20 orang. Beda kan sama kayak organisasi di kampus yang emang ada laki-lakinya, di mana kita bisa tahu, bisa ada peran yang berbeda kan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan di sini kan kita perempuan semua dan memiliki ego yang besar ya Kak. Dan di situ adalah tantangannya. Tapi di situ kita bisa mengambil sisi positifnya. Kita bisa belajar menghargai satu sama lain karena itu adalah hal yang paling penting ya. Terus juga bisa menurunkan ego kita masing-masing. Kita bisa belajar menyatukan ide-ide itu kayak berkolaborasi bersama, menyatukan perbedaan seperti itu sih Kak. Aku mungkin mau nambahin nih Kak. Boleh. Kalau kita udah terjun, misalnya kita udah jadi winnernya bersama top 5 dan lain-lain, itu mungkin kita kan memang memiliki perbedaan background, memiliki perbedaan bidang yang dipisai kayak gitu kan. Jadi ya terkadang masih ada kayak rasa nggak cocok ataupun ada rasa kayak ih apaan sih anak ini kayak gitu kan. Tapi ya kita selalu, kalau di Putri Hijab tuh selalu evaluasi diri gitu loh, dan evaluasi bareng teman-teman. Jadi kita ngumpul, kita membahas kurangnya tuh apa sih. Jadi kekurangan kita itu bisa diatasi gitu loh. Bener. Terus masing-masing kelebihan tuh kan ada ya. Yang di runner up 1 pinter public speaking, motivator, runner up 2 pinter MC, 3 modeling dan lain-lain pokoknya. Dan itu malah jadi kayak value kita gitu loh. Kalau misalnya ada stakeholder ataupun orang-orang yang membutuhkan kita, itu kita punya bidang masing-masing gitu loh. Jadi unity in diversity. Jadi keanekaragaman itu bakal jadi apa ya, kunci untuk kita selalu bersama gitu loh. Walaupun prosesnya pasti tidak semulus itu ya kan? Prosesnya. Namanya wanita jangan ber-20, ber-5 aja, let's say kita aja deh ber-5 gini. Satunya lagi dapat, satunya habis tengkar, satunya apa di kampusnya, yang 2 lagi happy. Itu kan bagaimana kita membangun suasana ber-5 ini biar tetap utuh gitu tuh kan juga PR gitu. PR banget. Berat nggak sih? Pernah nggak ngerasa aduh kayaknya nggak mampu deh ini, harus bersanding dengan teman-temanku yang aduh masya Allah nih punya kepribadian masing-masing dan segala macam. Pernah sih Kak, kayak ngerasa aduh ini lanjut gak ya kayak gitu, karena aku melihat value masing-masing dari anak-anak itu kayak tinggi banget. Aku sebagai winner kan Kak, jadi kayak aku tuh pantas gak sih kayak ngerasa gitu. Jadi ya seiring berjalannya waktu, ketika aku melihat teman-teman ini luar biasa sekali, tidak memandang perbedaan sama sekali. Jadi teman-teman Putri Hijab itu saling merangkul. Kalau misalnya ada salah satu anak yang mengganggu atau toksik, itu maksudnya kayak dikasih saran, masukan secara langsung kayak gitu. Jadi ya itu sih bagusnya Putri Hijab, aku lebih nyaman gitu sih. Oke, di Duta Hijab sendiri seperti apa ya? Kalau di Duta Hijab sendiri sebagai ketua paguyuban gitu ya Kak, pasti kan emang harus bisa menyesuaikan dengan teman-teman yang lainnya, dan kita juga berasal dari latar belakang yang berbeda. Kita memiliki background yang berbeda, sehingga gimana caranya bisa menghadirkan suasana yang nyaman di sana. Kita bisa sharing karena kan kita memiliki kelebihan masing-masing ya, kita bisa saling bertukar pikiran, bertukar ide, seperti itu sih Kak. Lebih ke membangun suasana yang nyaman aja. Jadi sempet ya ngerasa berat, galau gitu ya. Karena memang ya namanya memimpin cewek, memimpin perempuan itu menurutku tantangannya 2 kali lebih besar daripada memimpin plural nih, ada wanita dan ada pria gitu. Karena kan secara nggak sadar kita juga nggak bisa memungkiri bahwa ketika wanita dan wanita ini bertemu dengan emosinya, emang yang bisa mengendalikan, saya menetralkan tuh ya ada partnya kaum Adam gitu kan. Tapi bagaimana nih kita namanya wanita harus menurunin ego, itu kan satu PR tersendiri gitu ya. Oke, nah balik lagi
di awal tadi aku udah sempat mention bahwa kayaknya ini bakalan rame nih. Kok bisa ya putri hijab sama duta hijab bareng gitu, satu atap gitu, satu frame, satu kamera gitu. Nah, sebagai wanita memang nggak bisa dipungkiri kalau memang berbeda background tuh susah. Kalau disuruh kolaborasi. Yang ada bikin kompetitif aja gitu, kayak kita harus berkompetisi aja udah. Ayoan aku gitu kan. Pengen selalu jadi yang terbaik. Yang menurut kalian gimana sih, seberapa penting sih kolaborasi di antara sesama wanita? Aku dulu ya. Iya boleh. Kalau kolaborasi tuh hal yang tinggi sih, maksud aku kayak penting banget kalau kita mau berkembang. Kita nggak boleh ada di zona nyaman gitu loh. Kalau mau berkembang ya berkolaborasi. Berarti kamu harus membuka diri kepada orang lain. Jangan kamu menutup dan merasa bahwa kamu tuh star syndrome gitu loh. Aku merasa wow dan yang lainnya tuh aku remehin. Jangan kayak gitu. Karena kolaborasi, kita lihat aja perusahaan aja melakukan merger. Perusahaan yang besar melakukan merger dengan perusahaan yang lain. Kenapa kita enggak? Why not gitu loh. Berarti kita punya, misalnya kita punya bidang yang baik di sini, yang lainnya punya bidang baik di sana. Jadi kita bisa berkumpul, kita bisa berkolaborasi dan menciptakan satu value, satu tujuan, satu visi dan satu misi. Jadi gitu sih. Dengan membawa brandnya masing-masing tadi ya. Iya. Gimana menurut Ayu? Nah, kalau kolaborasi sendiri ya Kak. Tadi kan kalau kompetisi emang penting juga agar kita memiliki daya saing gitu untuk mencapai suatu tujuan gitu. Tapi kolaborasi di sini itu untuk mempercepat prosesnya. Jadi kan kita sebagai manusia memiliki keterbatasan masing-masing. Nah, kolaborasi ini sangat penting untuk kita bisa melampaui keterbatasan kita itu. Kita bisa bertukar ide, bertukar pikiran, seperti kayak Duta Hijab Radar Malang dan Putri Hijab. Kita bisa berkolaborasi bersama, nantinya untuk kedepannya bisa bekerja sama dan saling sharing lah satu sama lain, dan seperti saling itu. mendukung pastinya ya. Support each other. Toh nanti market itu akan market pasar sendiri yang menentukan siapa yang mau ikut ini, siapa yang mau ikut ini gitu ya. Tapi pernah nggak sih kalian ada di titik mungkin tadi sempat di mention sama Wina tentang star syndrome gitu. Oke. Pernah nggak sih kalian ada di titik aku nih juara nih gitu. Aku punya mahkotah nih gitu. Pernah nggak? Dayu mungkin. Itu mungkin lebih kayak takut untuk dilihat orang banyak gitu loh Kak, karena mereka justru takut dilihat orang banyak ya Dayu ya. Ayu sempat takut ya? Iya, soalnya kayak apapun aktivitas kita pasti kayak diawasi gitu, apalagi Duta Hijab Radar Malang kan di bawah naungannya media gitu. Jadi lebih ke menjaga aja sih kayak dalam beraktivitas, dalam keseharian kita baik itu di kampus ataupun di luar kampus seperti itu. Tapi tetap intinya menjadi diri sendiri aja sih seperti itu. Oke, kalau untuk Wina sendiri? Kalau star syndrome jujur ya Kak, karena memang kita kan manusia biasa, pasti ada rasa-rasa kayak menyombongkan diri, tapi nggak dilihatkan gitu, kayak merasa aku udah jadi winner sih kayak gitu. Tapi itu hal yang tidak baik ya, nggak boleh dicontoh. Tapi tinggal gimana kita mengatasi hal itu. Dan alhamdulillahnya aku kayak mencari lingkungan yang positif itu loh Kak. Jadi aku ketika melakukan hal yang salah, melakukan kegiatan yang mungkin star syndrome itu, ada yang ngingetin aku, teman aku sendiri kayak gitu. Jadi itu penting, kritik dan saran itu penting. Jangan malah kita kayak merasa, ih apaan sih kok suka komen, jangan kayak gitu. Jadi ya kita membangun kritikan itu, gimana cara kita untuk bisa mengubah diri kita. Jadi kalau star syndrome pernah dan sering gitu Kak. Gitu sih. Oke, emang pernah ya? Pernah. Manusiawi karena biasanya nggak dapat lampu, terus tiba-tiba dapat lampu, otomatis kan silau dulu ya kan? Karena kita biasanya mungkin jalan aja orang nggak ngurus mau ke siapa gitu. Terus itu di mana-mana ada spotlight nih, otomatis akan silau gitu. Tapi kan gimana caranya kita untuk meminimalisir star syndrome gitu tadi. Nah, tapi pernah nggak sih kalian mungkin justru dapat judging dari entah itu family, entah itu sahabat mungkin, karena nggak semua orang itu bisa menerima seseorang yang menjadi bintang dengan cepat. I mean, mungkin sebelumnya Ayu biasa-biasa aja, nggak dikenal gitu. Mungkin sebelumnya Wina tidak dikenal sama teman-temannya, sama Indonesia, sama Malang, sama Jawa Timur gitu. Tapi setelah mahkota itu disematkan, jadi semua orang kenal. Ada nggak sih sahabat-sahabat atau saudara yang justru pergi ketika kamu ada di puncak? Oke, aku dulu ya. Boleh. Karena kalau misalnya kita udah jadi pemenang, kita jadi star gitu kan, pasti ada temen yang mungkin ngerasa kayak kita jauh. Padahal itu enggak gitu loh. Kayak ngerasa temen itu, aku kayaknya nggak cocok kayaknya berteman sama Wina sekarang, gitu kan biasanya. Tapi aku mikir hal itu malah bikin malah bikin kita nggak berkembang gitu loh. Ya udah aku rangkul lagi nih teman aku, karena memang dasarnya kita kan berawal dari Kak,
kita tuh harus ingat kita tuh siapa sih awalnya. Jangan sampai kita merasa kalau kita udah jadi pemenang ya kita cari teman baru yang mungkin selevel sama-sama gitu jangan gitu. Karena kita memang membutuhkan orang lain yang mungkin masih belum selevel lah untuk ngasih kritik, saran, karena itu butuh. Karena justru mungkin kritik dan saran tuh akan muncul dari teman-teman yang di luar sana gitu. Kalau karena sesama pigeon biasanya yang dilihat kan sama, matanya kan sama, jadi nggak kelihatan bobotnya di mana. Tapi kalau mungkin teman-teman lain yang bukan pigeon kan kelihatan tuh bobotnya. Kok jadi gini gitu ya. Perubahan kita kan bakal tahu gitu kan Kak. Kalau Ayu sendiri gimana? Kalau dari pengalaman aku sendiri ya Kak, untuk teman-teman aku emang banyak yang malah menjauh gitu. Mereka berpikir bahwa kita udah tidak selevel gitu, padahal kan tetap sama. Ini sih yang kayak menurutku sebenarnya mereka tidak perlu melakukan itu gitu loh. Mereka berpikir kayak aku lebih sibuk gitu loh sekarang, lupa sama mereka, padahal faktanya itu enggak gitu. Tetap sama kayak dulu, malah kalau bisa itu kayak semakin dekat, kita bisa sharing hal-hal baru gitu. Iya benar banget ya, justru seperti itu. Tapi mereka tuh mikirnya kayak, kamu udah sibuk sekarang, jarang bisa main kumpul, padahal kan nggak seperti itu faktanya gitu. Is that hurt you? Apakah itu menyakitimu? Sangat sejujurnya? Sekali ya Kak, pasti. Dan kehilangan sih pastinya. Tuh, dengerin. Padahal karena itu kenapa aku menanyakan ini, karena itu pengalaman juga. Maksudnya sempet namanya karir tuh kan pernah ada di bawah, ada di atas. Nah, mungkin ada di satu titik memang lagi sibuk. Mungkin memang lagi sibuk. Tapi orang-orang yang kita harapkan mendekat, sahabat-sahabat kita ini malah menjauh. Dikiranya kita lupa. Padahal sebenarnya enggak. Justru dengan adanya teman-teman di sini nih kita kuat ya kan? Iya, karena benar yang aku bilang, semakin kalian tinggi apalagi pakai mahkota, orang tuh kalian diem tuh udah ngelirik semuanya gitu kan. Nah, yang benar-benar tahu kalian itu sebenarnya siapa sih yang paling kalian tuh lebih dekat sama siapa? Sama sahabat, sama keluarga, atau sama siapa? Kalau lebih deket sih sama keluarga, jadi memang support system terbaik ya keluarga ya, karena memang temen tuh kadang malah menjatuhkan gitu Kak, ya kan. Kalau kita udah di atas, mungkin ada yang sirik gitu ya. Dan kita ya juga harus picky. Karena aku jujur lebih picky sih dalam pertemanan, kayak hati-hati banget. Picky-nya bukan berarti kamu ini sama-sama nggak sih ini anak pigeon nggak sih, terkenal nggak sih, enggak kan? Cuma lebih ke kepribadiannya kayak gimana sih sebenarnya kalau kita udah di atas kayak gitu sih. Oke, kalau untuk Ayu sendiri? Nah kalau untuk aku sebenarnya kan seperti yang tadi saya bilang ya Kak, kalau mereka tuh pikirnya kita sibuk gitu, padahal kan kita tidak selamanya sibuk, dan pada saat kita emang lagi sibuk, lagi banyak kerjaan gitu, harusnya kan butuh semangat dari mereka gitu loh. Butuh dipuk-puk gitu ya. Bukan malah mereka menjauh gitu. Itu sih yang kayak sekarang itu rasanya kok jadi makin dikit gitu pertemanannya. Seperti itu adalah curhatan dari para pemenang yang sebenarnya ini undercover banget gitu ya, jadi jarang bisa keluar karena kan yang kita lihat dimanapun seorang winner yang udah pakai mahkota dan syas sangat lengkap itu akan menjadi icon gitu. Orang taunya dia sempurna, maha sempurna, pokoknya yang nggak pernah boleh cacat itu winnernya, katakan gitu ya. Padahal sebenarnya di balik kesempurnaan itu mereka juga menyimpan kesedihan, mungkin kehilangan beberapa teman terdekatnya gitu kan, karena kemilauannya lampu yang kemana-mana kalian bawa gitu ya. Mungkin ada nih yang mau disampaikan untuk sahabat-sahabat yang pernah menghilang, atau teman-teman dekat atau keluarga yang mungkin mau ada ya, keluarganya julid juga ada kan ya, mungkin malah ngomongin kita gitu. Monggo boleh satu-satu. Nih tempat untuk kalian mencurahkan. Oke, untuk teman-teman yang mungkin ngerasa jauh sama aku yang awalnya deket banget, jangan ngerasa kayak gitu, karena di sini aku sebagai Wina, tetap aku Wina yang dulu kayak gitu loh. Jadi misalnya kalau aku membuat kesalahan ya kalian kasih saran atau kritikan aja, jangan khawatir karena aku nggak akan meninggalkan sahabat terbaik aku gitu kan Kak. Jadi ya aku masih tetap butuh kalian karena kita manusia sosial, kita nggak bisa hidup sendiri, dan aku akan selamanya butuh kalian gitu. Love you. Oh gitu. Lucu banget ya, ini masih sahabat-sahabatnya di sana langsung keketuk. Oh iya, begini ya corona. Untuk Ayu silakan Ayu. Oke, untuk teman-teman aku tetap sama seperti Ayu yang dulu, tidak berubah meskipun sekarang mungkin hanya yang berbeda bertambah kesibukannya, meskipun
yang tidak selamanya sibuk. Jadi aku harap kalian tetap ada dan tetap selalu ngedukung aku. Selalu kita bisa tetap main bareng, kita bisa sharing-sharing bareng. Intinya saling mendukung satu sama lain, tapi jangan menjauh karena aku tetap sama seperti yang dulu. Nah, luar biasa sekali. Boleh tepuk tangannya dulu. Kok jadi melo gini ya? Yang sesi ini melo banget ya. Kayaknya berat gitu. Oke, dan yang terakhir, kita tahu bahwa di sini Putri Hijab Indonesia akan melaksanakan pemilihan ya. Wah, makanya udah mulai bisa ketawa, ketiwi karena di sini udah lengser, bisa diputar-putar nasasnya ya. Dan tidak berlaku untuk Ayu. Ayu masih panjang ceritanya, masih tahun depan, tapi menuju ke sana kan pasti kalian punya pesan nih, punya harapan untuk the next yang akan menggunakan mahkota kalian dan akan melanjutkan syas kepemimpinan kalian. Boleh disampaikan? Oke, untuk the next winner Putri Hijab Jawa Timur dan khususnya yang nanti melanjutkan aku, Sufu, Kak Nisa, Dia ataupun Jupa, harapannya sih kalian harus memiliki advokasi di mana kalian harus memiliki program kerja yang baik untuk masyarakat, bukan hanya diri kalian sendiri. Dan sekarang ini kan perkembangan teknologi juga 5.0, jadi ya kalian bisa mengoptimalisasikan adanya internet, sosial media, gimana cara kalian menyuarakan hijab masa kini yang sekarang ini masih banyak sekali hijab yang tidak dikenakan dengan baik, hijab poni, hijab yang lain-lain gitu kan. Dan harapan tulus nih dari winner 2021, semoga kalian juga bisa memberikan contoh yang baik untuk bisa berperilaku yang baik, karena ketika kita mengikuti pageant itu yang penting 3B Kak, beauty, brain, dan behavior. Gimana kecantikan dalam diri kita, keluaran kita itu penting banget. Terus brain, otak kita gak hanya pinter di akademik, tapi non akademik juga kita harus bisa pinter. Dan kita harus bisa jadi contoh. Terus yang terakhir ada behavior, kebiasaan kita. Gimana cara kita membiasakan diri yang awalnya mungkin tidak sealim ini bisa jadi lebih alim. Terus kita kan di sosial media sama kehidupan asli itu jangan jauh berbeda, harus seimbang gitu. Jangan di sosial media kalian kelihatan baik tapi nyatanya kalian not bad kayak gitu, jangan. Itu sih harapannya, semoga kalian bisa menerapkan 3B dengan baik dan bisa memberikan advokasi dengan baik dan lebih baik lagi, karena kita juga harus melihat evaluasi dari Putri Hijab sebelumnya. Dan itu jadikan kalian patokan, oh aku harus bisa merubah ini, yang kurang apa sih, kayak gitu. Oke, itu pesan dari senior kalian ya. Kapanpun kalian nonton, misal nanti the next Putri Hijab tahun depan tuh nonton lagi nih, udah kepilih terus nonton, oh aku dulu dipesenin ini. Oke. Jejak digital tuh gak akan pernah hilang soalnya kan. Oke, silakan Ayu untuk the next Duta Hijab. Untuk the next Duta Hijab Radar Malang tahun 2023, buat kalian yang mau daftar tapi masih ragu, jangan pernah ragu, jangan pernah takut mencoba. Kalian harus berani keluar dari zona nyaman. Dan jika kalian emang benar-benar berniat untuk bergabung menjadi bagian dari Duta Hijab Radar Malang, aku harap kalian benar-benar tulus ingin bergabung di sini, bukan hanya karena selempang saja, bukan hanya karena gelar, tapi emang benar-benar ingin berproses, ingin bekerja sama dengan kita 20 orang di sini untuk mengembangkan Duta Hijab Radar Malang. Dan yang pasti selalu jadi diri sendiri, boleh improve tetapi jangan berlebihan, dan juga terus intinya berproses mengembangkan potensi yang kita punya, jangan pernah ragu. Intinya seperti itu sih Kak. Oke, nah mengacu pada pesannya Wina dan juga Ayu tadi kan, berani keluar dari zona nyaman. Kita akan bahas dengan runner-up 1 ya, runner-up 1-nya dari Putri Hijab dan juga Duta Hijab di sesi minggu depan. Oke, so stay tune with us. Terima kasih Wina, terima kasih Ayu sudah mampir di sini. Jangan kapok. Ayo nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Salma Kirana pamit dan juga dua sahabat saya, silakan. Wina Arsita pamit dan Ida Ayu Lestari. Terima kasih. Assalamualaikum, sampai jumpa.